Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan Maulandari akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang kebijakan piutang atau penjualan kredit. Piutang selain dapat memberikan tambahan keuntungan, juga dapat menimbulkan kerugian, sehingga perusahaan perlu membuat suatu kebijakan yang jelas yang mengatur masalah tersebut. Ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan, antara lain yang pertama, dibentuknya unit kerja yang khusus ditugaskan mengurus piutang. Tugas pokok dari unit kerja ini meliputi mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit, menyeleksi para calon debitur, membukukan transaksi kredit yang terjadi, melakukan penagihan piutang, membukukan mutasi kredit atau piutang, menyusun dan mengklasifikasikan piutang outstanding menurut usianya masing-masing, membuat analisa dan evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk dari investasi. Yang selanjutnya yaitu menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dari piutang, membuat laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan tentang piutang. Yang kedua yaitu menentukan kebijakan piutang yang jelas, dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, menentukan plafon kredit untuk berbagai jenis atau tingkatan debitur atau langganan. Yang kedua, menentukan jangka waktu kredit. Yang ketiga, pedoman melakukan seleksi calon debitur berdasarkan 5C atau 3R. Yang keempat, menentukan jumlah piutang ragu-ragu maksimal yang dapat dibenarkan sebagai dasar penentuan besarnya cadangan piutang ragu-ragu. Yang kelima, penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang. Yang ketiga yaitu menentukan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang, yang berguna sebagai indikator efisiensi pengelolaan piutang adalah yang pertama, tingkat perputaran piutang. Adapun rumus dari tingkat perputaran piutang yaitu penjualan kredit neto per piutang rata-rata. Yang kedua yaitu persentase piutang tak tertagih yang sebenarnya. Persentase ini perlu dibandingkan dengan rata-rata piutang tak tertagih untuk industri ataupun usaha lainnya yang sejenis. Yang ketiga yaitu usia piutang rata-rata. Dengan cara ini dapat diperkirakan piutang outstanding yang sebenarnya, yakni piutang yang masih memiliki nilai ekonomis sebagai kekayaan, dan piutang yang perlu diragukan atau bahkan perlu dihapuskan. Yang selanjutnya yang keempat yaitu biaya pengelolaan setiap jumlah tertentu dari piutang. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, piutang merupakan salah satu bentuk dari investasi yang menimbulkan biaya seperti biaya modal, biaya administrasi piutang, dan biaya berupa piutang yang tak tertagih. Adapun jumlah biaya ini berubah-ubah dari waktu ke waktu karena terdapat
perbedaan jumlah nasabah yang harus dilayani. Yang kedua, perbedaan nilai piutang keseluruhan yang harus dikelola. Yang ketiga, perbedaan fungsi piutang atau kredit dari waktu ke waktu akibat perbedaan kondisi, persaingan, dan situasi ekonomi secara umum. Dan yang keempat, perbedaan jangka waktu kredit yang diberikan. Oleh karena adanya perbedaan biaya dari waktu ke waktu, maka dapat dilakukan analisis tren tentang biaya pengelolaan piutang per jumlah tertentu dari piutang yang diberikan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Manda. Terima kasih.